Kebun bunga itu dongan-dongan tadi ada sedikit ini intermezzo ya bang ya, iklan di Marelan ya. Rame kali Marelan. Abang milih Marelan memang anak Marelan berarti? enggak, aslinya saya anak Medan Labuan. Saya lahir di Medan, di Kampung Bahari. Kampung Bahari ya. Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Medan Labuan. Siap. Jadi memang abang senang kayak di Marelan. Rame kali bang ya? Di Marelan sejak kelas 5 SD bang. Oh. Jadi kalau ada yang lu main bola di Marelan, kemudian sempat juga mencicipi beberapa kelas usia SMS juga dari Marelan. Jadi dapat istri juga orang Marelan. Gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, karena mama juga masih di Marelan, saya tetap di Marelan. Keren. Balik lagi lah bang. Oke, tadi mungkin abang bilang ada visi yang tentunya abang ingin Sama. terapkan dan akhirnya pelatih inilah tadi yang dari Malang tadi lah yang menjadi pilihan ya. Iya. Siap. Kemudian dengan koordinasi dengan Pak Mul bagaimana kira-kira bang? Agar maksudnya gini bang, jangan sampai nanti kan orang menganggap ada dua nakoda nih ya kan bang. Sebenarnya sampai di mana sih batasannya antara Pak Mulyadi nanti dengan abang sendiri Untuk sebagai direktur? menjalankan roda organisasi klub Ya, BSMS Bang. Medan atau tim BSMS Medan Ya. itu adalah domainnya Mulyadi Simatupang selaku manajer. Oke. Saya pernah di situ, Ya. jadi saya tahu bagaimana batasan-batasan itu. Oke. Tugas saya adalah mengusulkan skuad PSMS yang menurut kita potensial, lalu kita berikan kepada manajemen. Ya. Manajemen tim ya. Ya, Nanti ya. kan di atas itu ada lagi klub Oke. atau operatornya dalam hal ini PT Kinanta Medan Indonesia, Siap. di mana yang dinakodai oleh Pak Arifudin Maulana, direktur ya. Nah, kita mengusulkan ke beliau nama tersebut dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pendapat kita yang sampai sejauh ini sepakat nih Ya. terkait dengan itu. Jadi tidak ada saling intervensi mengintervensi. Ya. Oke. Terkait juga bagaimana pengelolaan tim, Ya. kita akan membatasi batasan-batasan tertentu. Ya. Bukan artinya kita tidak koordinasi, tidak ada dua matahari. Ya. Untuk tim Ya. itu mutlak dipegang oleh Mulyadi Simatupang. Saya hanya memiliki domain, memberikan masukan secara teknis, memberikan program yang harus kita lakukan untuk pengembangan usia dini. Ya. Termasuk kemarin kami sudah diskusi adalah kalau seandainya skuad PSMS yang akan kita kontrak 25 Ya. agar menginstankan pembinaan sementara adalah dengan cara mengontrak lebih daripada 25 tersebut. Ya. Di mana pemain ke 26 sampai ke bawah 28 misalnya atau 30 itu adalah anak-anak lokal yang memiliki talenta yang mungkin bisa kita magangkan dulu. Ya. Nah, dulu seperti itu. Seperti itu. Saya ingat sekali banyak teman-teman yang hasil magang akhirnya bagus sekali jadinya. Masalah Maya di Panggabean itu Mayadi, juga masalah ya bang ya, kemudian cerita-cerita. Kalau saya nggak salah ya Mayadi, WJ juga begitu. DJ juga gitu. Nah, itu yang menjadi titik awal kita untuk bagaimana kita bisa membentuk tim ke depan. Ya. Secara futuristik kita memiliki tim yang diisi oleh putra-putra Sumatera Utara. Oke. Sehingga memiliki karakter kembali. Oke. Jadi intinya sepak bola kita tetap rap bang ya. Ya, Rap yang kita. rap. Oke. Nah, balik lagi bang untuk pembinaan muda. Abang kan sampaikan juga tadi bahwasanya memang talenta kita agak ya gimana bang ya, mungkin karena kompetisi juga agak. Jadi gimana nanti seorang Andre Mahyar AMM nanti untuk pembinaan dini ini gimana Oke. bang? Jadi kemarin kita sudah ada sharing-sharing sebentar. Sharing dalam artian belum final. Ya. Di mana dalam sharing itu kita sudah menyatakan bahwasanya untuk ke depan kan untuk Piala Suratin itu ada. Oke, dengan Askor Asprop itu kerjasama. Oh enggak PSMS. Oh PSMS, oh ya. Piala Suratin. Oh. Nah, Piala Suratin ini kalau yang kemarin kita anggap bahwasanya selalu gagal, Iya. selalu asahan. Iya, Nah, dari sini kita sudah harus starting. Oke. Kita harus starting. Jadi kita juga harus memikirkan adik-adik kita yang usianya berapa ya? 15 17 ya. Untuk siap mengisi skuad Suratin PSMS ke depan. Iya. Agar PSMS bisa kembali memiliki pemain dan talenta yang baik. Nah, disitulah nanti akan kita mulai starting, ditambah tadi dengan beberapa pemain yang akan kita seleksi secara tertutup nanti. Ya. Oke. Jadi intinya abang cara pelatih segala macam sudah berkoordinasi tentunya dengan semua lini. Oke, semua lini. Pembinaan juga nanti Ya. dipersiapkan usia 15, 17. Akademi gimana kira-kira? Sebelum
Belum ya untuk saat Kita ini. masih memikirkan soal suratin. Mungkin bukan 15 antara 15 ke 17 ya. Nah, itu untuk persiapan suratin. Jadi ada satu tim nanti Ya. yang untuk mempersiapkan untuk piala suratin Oke. yang akan kita berikan target. Siap. Nah, disitulah nanti kita akan kembali menilai adik-adik kita yang memiliki talenta untuk kedepannya bisa mengisi squad di atasnya. Oke. Berarti persiapan kita sendiri gimana nih bang? Soal Ya persiapan PSMS Medan yang senior nih sekarang nih. kita senior, ya begitu nanti pelatih sudah diumumkan, walaupun secara phone dan tadi secara Zoom meeting Zoom. kita sudah lakukan, kita masih menunggu beliau hadir. Ya. Nah, kemudian akan meminta kira-kira siapa saja pemain yang mereka bawa atau apa yang Rekomendasi dari beliau, ya. Kita akan satukan dengan rekomendasi kita sesuai dengan yang sudah kita juga cari. Ya. Kita akan satukan Ya. bagaimana nanti ke depannya, apakah ada yang beliau pakai atau tidak. Tapi saya tidak akan pernah mengintervensi pelatih. Ya. Tidak akan pernah mengintervensi pelatih. Iya, iya. Saya hanya akan mengusulkan pemain-pemain yang kita anggap layak dan mampu untuk membawa PSMS Oke. mengarungi Liga 2. Oke. Layak menurut abang untuk mengarungi bersama-sama dengan kapal bernama PSMS Medan lah ya bang ya. Jadi bisa dikatakan apakah nanti mungkin bisa saja seperti musim lalu 70% mungkin akan dari luar pulau atau luar dari Sumatera Utara atau gimana bang? Hari ini saya katakan iya. Hari ini ya. Hari ini saya katakan iya. Hari ini saya katakan iya. Squad akan diisi di luar beberapa hampir 60 ke 65 sampai 70% dari luar daerah. Luar daerah. Walaupun tidak menutup kemungkinan setelah kita ada trial tertutup kepada beberapa anak-anak daerah yang sudah kita kantongi namanya, yang akan kita undang nanti untuk di trial, Ya. sehingga bisa mengisi squad yang lebih banyak di PSMS. Ya. Nah, itu akan mengaruhi PSMS. Hari ini kita punya 2 saingan lebih kan? Ya. Ada teman-teman Karo United yang sudah persiapannya siap, Ya. kemudian ada PSDS Deli Serdang yang Ya. juga luar biasa, gitu kan, dengan dukungan dan fanatismenya sendiri. Tapi itulah dia bang kan melihat kan rata-rata di Karo dan di PSDS kan mayoritas pemain-pemain PON lah kita bilang Iya, Bang, ya. iya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan nggak ketinggalan juga, tapi banyak orang bilang ya kayaknya PSMS-nya ini yang agak kurang menghargai katanya. Gimana tuh? Kalau komentar abang secara pribadi sebagai seorang AMM lah bang. Oke, kalau dikatakan kurang menghargai, di musim-musim yang lalu saya nggak berani cakap karena saya nggak ada di dalam. Siap. Nah, untuk kemarin saja sebelum selesai itu, pada saat kita masuk pada saat Karo sudah juara, Iya. kita memang sudah merekomendasikan ada beberapa nama, Iya bang. ya kan, yang juga anak daerah untuk ayo masuk kita trial Ya. supaya bisa mengisi squad PSMS. Ya. Tapi kan ada satu hal yang harus kita hargai juga. Iya, Karo dan PSDS juga akan ikut Liga 2. Mereka Benar. juga akan mempertahankan pemain dan squad-squad itu. Siap. Nah, makanya kita akan mencari anak-anak daerah lain yang main di luar. Iya, iya. Main di luar yang timnya tidak mempertahankan dia, gitu kan? Iya, iya, iya. Atau memang dia sudah tidak mau lagi di tim itu. Oke. Tapi dia anak Medan masih memiliki batas usia di bawah 23 atau 24. Oh, kita iya, akan iya. panggil. Oh gitu ya bang ya. Iya. Jadi intinya usia dini juga yang kita Usia dini persiapkan. untuk persiapan untuk ke depannya. Iya, iya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan. Namanya dunia profesional, Ya, ya. sepak bola profesional, ada pemain-pemain yang dari Karo atau PSDS yang ingin bergabung ke PSMS, Monggo. lalu kita anggap layak, ya monggo-monggo saja. Nah, itu kan Sesuai juga dengan yang diinginkan oleh pelatih dari Malang iya, tadi ya. dari Malang tadi rumahnya itu. Itu kira-kira. Terus bang, Betul. apa lah ya bang ya, melihat sepak bola kita lah bang. Jujur sebenarnya PSMS kemarin kalau dari kacamata aku pribadi dan mungkin kawan-kawan sebenarnya nggak kalah bang sebenarnya. Tapi mungkin ada sesuatu tanda kutip yang non teknis mungkin. Ya aku juga ada wawancari Rahmat kan bang kemarin di ngomong sambil testis kami bang. Dia cerita sebenarnya udah total PSMS pemain pelatih sudah total tapi ya itulah, Kurang beruntung saja. kurang beruntung. Tapi kan banyak pikiran orang non teknis nih kayaknya. Ini gimana kira-kira nanti kita ke depan ini Pak? Sepak bola dengan non teknis. Saya no comment bang. Karena jujur sejauh ini 3 kali menggawangi PSMS, Ya. saya tidak pernah terlibat dengan non teknis. Dan tidak mau terlibat. Tidak pernah dan tidak mau terlibat. Nah, sejauh ini seperti itu. Bahkan pada saat 2015 itu juga kan kita Ya ya. coba dikerjain dengan non teknis di final. Iya, iya. Tapi Allah kasih hal yang lebih baik, kita bisa juara. Ada Aldino di situ pada saat Ada Aldino Herdianto. Ya.
main Padang saya kemarin. Iya. Tadi pagi dia WA. Oh, apa nih cerita nih? Oh, WA tanya kabar aja. Oh iya. Ini kok nenek kabarnya udah ngeri nih kayaknya dia. Selamat sahur Jer, katanya biasanya kayak gitu. Karena kemarin aku terakhir ngobrol sama beliau nih, udah ada juga mantan PSMS yang tentara juga ngubungi beliau ini. Awak barbutnya. Menghubungi saya. Iyalah, kemarin kan nanya tuh Bang. Oh, Mana iya. mau puasanya Jer? Nah, kan gitu. Ya makanya sebenarnya sih bukan hanya karena kembali ke PSMS Pak. Iya. Sebelum kembali ke PSMS sih adik-adik itu juga masih sering Banyak, komunikasi. Malah kalau nama Wiganda Pradika misalnya. Iya. Wiganda Pradika itu kalau Open main dia ikut main loh. Betul. Tapi nggak jaminan dia masuk ke PSMS Bang. Oh. Ya kan gitu. Dika ya? Belum Iya. jaminan. Nah kalau ternyata nanti memang dipanggil oleh PSMS Ya. untuk masuk ke squad PSMS itu bukan karena Andri Mahyan, tapi karena kualitas dia sendiri dan juga mungkin karena dia di Arjuna. Enggak ya? Bisa jadi sih. Pak Jumadi izin Pak. Bos aku juga nih Pak Jumadi Bang. Temen saya tuh. Oh berarti kayak mana ya hubungan kita nih ya? Temen saya. Karena kan berapa kali job komentator dikasih Ya. sama Liga 3 ya kan. Makasih Pak Jumadi. Bang Jumadi itu dengan Arjuna itu tidak asing bagi saya. Oh gitu. Arjuna itu contoh pengelolaan sepak bola yang pas menurut saya. Walaupun belum maksimal, Ya. tetapi punya visi Arjuna. Arjuna dan kembali saya katakan Arjuna itu memiliki visi. Ya. Nah walaupun belum beruntung aja kemarin di semifinal. Iya. Itu saja sih. Jadi Bang Jumadi itu sudah melakukan sesuatu hal yang baik. Ya. Baik sekali bagaimana pengelolaan Arjuna. Dia banyak belajar, banyak berdiskusi, kemudian sampai lahirlah salah satu asetnya Arjuna TV ya. Iya, Arjuna TV. Arjuna TV, Bang Iman tuh kan kemarin sebagai Iya. Makasih Pak. sebagai apa pendit ya, sebagai penditnya beliau, sebagai pendit Arjuna TV luar biasa. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti akan ada PSMS TV. Woi, mantap. Mudah. Amin. Ah. Udah pas itu Bang, udah pas. Mudah-mudahan ada PSMS TV ya kan, kemudian ada PSDS TV sehingga Ya, kita ya. kaya dengan semua itu. Benar. Nah, hari ini coba ditanya, bagaimana sih media-media official di Sumatera Utara? Nih, abang kan mantan media official Siap. juga. Ya kan? Siap. Nah, kalau kita mau jujur, kita masih ketinggalan Bang. Jauh Bang, jauh. Kita masih ketinggalan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita siasati. Ya. Karena harus mulailah kita menjadikan media officer sebagai salah satu pintu masuknya pembiayaan kepada klub Sponsor juga atau maksudnya. menghasilkan bagi klub. Kalau kita tahu dengar kemarin tuh kalau Rans tuh media officernya itu bisa menghasilkan setiap mereka uji cobanya dan 50 juta loh. Sepakat. Ya kan? Nah, artinya kan tetap harus kita harus secara profesional. Itu sih Bang. Ya itu sih Bang, maksudnya kalau bisa juga ya PSMS juga punya alat sendiri Bang. Iya, Juga sih, benar. Bang. Itu benar. Kamera sendiri. Punya kamera sendiri, nggak satu paket sama MO-nya gitu. Itu benar. Jadi saya udah diskusi panjang. Saya diskusi kemarin sama Bang Gusti malah. Oh bagus ya. Bang Gusti ya, sama Bang Gusti saya panjang sampai 1,5 jam saya diskusi, masukan beliau luar biasa. Nah, ini yang saya perlu. Karena saya bukan orang yang paling pintar soal sepak bola. Kalau Ya. saya diskusi sama Bang Ucok kemarin sama Sari Kultom, Ya. Bang Ucok punya wacana sepak bola yang luar biasa misalnya. Benar. Saya malah merasa pada saat saya ketemu dengan teman-teman itu memberikan masukan, saya sebagai mahasiswa, saya akan lebih banyak belajar dari teman-teman dengan masukan beliau. Kenapa? Apa yang saya tahu mungkin mereka nggak tahu, tapi apa yang mereka tahu sebelum itu saya tahu. Makanya saya harus lebih banyak belajar untuk kemajuan. Ada Bang Ucok disebut apa Bang Ucok namanya? Kira-kira dengan pelatih Malang kalau ada nama-nama Bang Ucok. We'll see. Kita jangan- Buat Ibu Yosepin hati-hati Bu. We'll see. Kita lihat nanti. Karena kan Ibu Yosepin juga di Instagramnya Bang udah main-mainin itu dengan Bang Sahari dibilang dulu Bang Sahari bilang kayak gini, tenang Bu, kita akan membawa karung netik beserta dengan pialanya. Wah berarti kan itu mungkin bujuk rayu juga Bang. Benar. Tapi agar Bu Yosepin juga tahu. Di 2018 tatkala saya mau keluar dan PSMS degradasi, Bang Ucok juga ngomong yang sama, Bu. Hati-hati dengan Bang Ucok, Bu. Hati-hati dengan Bang Ucok. Oh iya. Nah, dia ngomong yang sama. Kita akan naikkan PSMS kembali dia. Itu bahasa dia. Hati-hati Ibu Yosepin ya. Hati-hati. Tinggal secara profesionalitas kami dalam puasa ini kemarin kita diskusi, ngobrol, tapi tidak ada kaitan dengan Bang Ucok back ke PSMS segala macam ya.
nggak ada. Intinya masukan Bang Uco saya sudah terima dan sangat baik ilmu-ilmu dari Bang Uco itu. Ya ilmu-ilmu yang dia bawa dari timnas kemarin sangat bermanfaat bagi saya. Nah itu makanya saya bilang siapapun abang-abang saya berharap sekali telepon adik abang Bang. Ya. Telepon, Dri aku mau ketemu. Oke. Kita mau diskusi. Kita diskusi Bang. Siap. Nah tidak ada selama saya di PSMS selalu kita open. Ya. Kita akan terima semua pendapat, Ya. bahkan kritik sekalipun, tapi disampaikan secara langsung. Ya. Jangan ngomong di belakang. Iya, karena akan menyebabkan nanti akan ada implikasi. Multi tafsir lagi nanti orang membaca kalimatnya. Ya, akhirnya akan ada implikasi hukum takutnya. Oh, Kan begitu iya, kan. iya. Makanya saya hari ini membatasi untuk bicara-bicara terkait dengan seseorang. Nggak mau Siap, lagi siap. lah. Gitu. Iyalah. Kita sudah mungkin sudah akan ayolah macam Bang bilang tadi, orang udah sampai ke bulan kita berantem terus. Ah, betul. PSMS ini Iya, Bang. kalau semua stakeholder bersatu Ya. akan kembali besar. Ingat loh, yang mengatakan PSMS besar dengan sejarah itu hanya kita yang di Medan. Betul. Tapi apakah orang di Jawa di sana? Apakah orang di luar Pulau Sumatera Utara ini, di luar Pulau Sumatera Utara ini masih menganggap kita besar? Sepakat. Nah itu yang harus kita pahamkan. Dan kita pahami bersama. Kita pahamkan dan pahami bersama. Itu dua kata yang berbeda, Bang. Ya. Kenapa? Kita selalu menganggap diri kita besar, Ya. tapi orang menganggap kita tidak besar. Betul. Karena segala intrik-intrik yang terjadi. Nah inilah makanya saya bilang, ayo redam semua egoistis, kita bantu PSMS ke depan bagaimanapun. Mari kita bantu dengan baik, dengan apapun segala macam potensi yang kita punya. Bahkan dengan kritik pun, tapi tolong sampaikan secara langsung. Oke. Insya Allah mungkin setelah Lebaran kita akan kembali berkantor di Kebun Bunga, Insya Allah. Oh, Dan kembali berkantor di Kebun Bunga. Karena selama Ramadan ini kita lebih banyak fokus dengan kesibukan lain. iyalah. Insya Allah nanti setelah Lebaran, setelah Ramadan ini 10 hari maksimal saya mungkin sudah akan kembali ke Kebun Bunga. Saya siapapun yang mau datang ngobrol, silakan. Jadi AMM akan berkantor di Kebun Bunga ya? Insya Allah. Iya. Berarti Nah, sering nanti. kalaupun nggak ada, silakan datang ke kantor saya. Oke. Kantor saya itu bukan hanya untuk orang-orang punya masalah, Bang Iman. Oke. Kadang-kadang adik-adik supporter yang umurnya baru 18-19 juga mau ketemu, datangnya ke kantor. Sampai di situ cerita cuma ngomong satu, Bang kapan balik ke PSMS? Kapan saya bisa jawab? Iya. Orang PSMS bukan punya saya. Betul. Tapi sekarang udah terjawab deh. Balik karena Iban Batak. Ada aja. Minum aku dulu. Bang. Ya siapa. Aduh. Jadi berkantor di Kebun Bunga kembali. Ya. Berarti bisa dikatakan masih itulah nanti base campnya PSMS Bang ya. Masih. Untuk pemain. Kadang kan ada dengar gosip katanya mau ke pancing lah, mau ke inilah, enggak ya? Kebun Bunga itu adalah salah satu ikonnya PSMS Medan. Nah, kalaupun nanti kita akan melakukan TC di beberapa tempat, itu Ya. kan nanti pada saat sudah Betul, mendekati kompetisi. Oke. PSMS pernah kita bawa ke Jogja untuk Ya. TC kemarin sebelum Liga 1. Ya. Nah, di zamannya 2007 itu berada di Pardede. Ya, benar. 2015 ada di Kodam. Ya. Nah, itu semua terjadi kan karena ada penyebab. Ya. Nah, kalau dia TC mungkin pasti akan ada TC mungkin sebulan ada di sini. Ya. Bisa saja, bukan tak mungkin, tapi tetap ikonnya PSMS itu betul. Siap. Bang, dengan teman-teman. Tunggu dulu. Oh ya, betul Bang. Kecuali Kecuali. keputusan manajemen mengatakan lain. Oke. Saya nggak bisa. Bukan ngomong. AMM yang bilang ya. Itu kan bagian operasionalnya Ya, PSMS. ya. Nanti silakan ditanya kepada bagian operasionalnya PSMS. Siap Pak. Tapi tiga sampai saat ini informasinya adalah terupdate masih di Kebun Bunga Masih karena terakhir Sabtu kemarin kita masih rapat di Kebun Bunga. Oke. Siap. Jadi Bang dengan wali kota gimana Bang, ada nggak misalnya ngobrol-ngobrol lagi audiensi atau gimana? Sejauh ini saya nggak ada. Nggak ada ya Bang? Nggak ada. Kembali saya katakan, saya hanya ingin total di teknis. Siap. Nah terkait dengan lobby-lobby politis mungkin, kemudian sowan ke wali kota, ini ranahnya adalah ranah manajemen Oke. tim Siap. dan Pak Direktur. Oke. Jadi tapi kalau beliau mengatakan saya ikut datang. Tapi sejauh ini sih belum ada saya diminta untuk ikut datang. Oke. Bang, Dirtek pembinaan pula lagi usia dini tentunya berhubungan dengan fulus Bang. Ya, Di mana fulus kita nih Bang? Karena kadang nanti tengah jalan habis. Jadi Abang mohon maaf nih, apakah nanti Abang main raca keuangan juga kira-kira? Pemain ini hanya segini harganya, ini segini harganya atau gimana kira-kira Bang? kembali gini, setiap program
setiap keinginan ada konsekuensi pembiayaan. Sepakat. Pasti. Sepakat. Nah, segala sesuatu itu akan kita sesuaikan dengan budget. Oke. Untuk budget itu ini banyak divisi yang terlibat. Ya. Ada manajemen, Siap. ada manajemen tim, maksud saya di situ ada Pak Mulyadi dan para asistennya. Ya. Kemudian ada direktur marketing Ya. dan direktur bisnis Ya. serta direktur keuangan sendiri. Siap. Nah, ini yang bersama dengan kita sebagai teknik akan mendiskusikan secara detail apakah dengan budget tim kita yang seperti ini sekarang taktisnya cukup untuk mencapai seperti ini. Oke. Tapi bagaimanapun saya melihat bagaimana teman-teman sampai hari ini kerja keras terus. Oke. Kerja keras bukan hanya teman-teman, kita juga begitu. Oke. Yang seharusnya itu kan bukan ranah kita, tapi Ya, ya. untuk sementara ya nggak apa-apa. Side-nya kita akan sama-sama. Oke. Jadi kalau Bang, kira-kira Bang ini kan masih pelatih dari Malang inilah ya, yang mungkin besok akan datang tanggal 21. Insya Allah. Bertepatan juga dengan ulang tahun Tahun PSMS Medan. PSMS. Ya. Kemudian beliau apakah Abang sendiri didetek dengan manajer dengan Pak Mulyadi sudah menyiapkan juga pelatih kipernya, pelatih fisiknya segala macam. Itu yang saya mau mengatakan begini. Selama ini kita memfloat. Ya. Memfloat. Kau hanya pelatih kepala. Ya. Tapi apakah bisa kemudian pelatih kepala itu sejalan dengan para asistennya, termasuk asisten penjaga gawang Ya. dan yang lain-lain? Ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Saya tidak mau bicara dengan Zoom meeting. Oke. Karena pada saat itu kemarin kita bicarakan nantinya akan menyebabkan hal-hal yang tidak nyambung kalau pakai Zoom meeting. Oke. Saya mau bicara langsung, saya akan bertanya, apakah dia akan membawa coaching tim dia Ya. atau dia menyerahkan ke kita untuk asisten, lalu kita akan tawarkan nama-nama. Oke. Akan tawarkan nama-nama. Nah, bisa saja yang kita tawarkan tadi nama-nama yang abang sebutkan. Iya, iya. Bisa saja kan. Ya, ya. Ya kalau ditanya pribadi Andri Mahyar, ya Andri Mahyar maunya mungkin untuk pelatih penjaga gawang Sari Gultom. Ya. Mau Andri Mahyar pribadi. Iya, iya. Tapi Andri Mahyar kan tidak boleh egois, Bang. Betul. Apakah kemudian pelatih kepala bisa sejalan dengan Sari Gultom? Ya. Itu kan hal yang berbeda. Ya. Itu yang mesti kita pahami bersama. Oke. Saya akan menunggu dia, saya akan diskusi. Begitupun terkait dengan pemain-pemain nanti. Ya. Kita akan diskusikan dulu sama. Intinya masih pelatih Malang ini kita ajak ngobrol segala macam. Tapi ada udah fix beliau pasti atau misalnya abang akan ngelihat lagi dengan manajer kan masih Zoom nih kan. Kalau Zoom kan kita kadang belum tahu gantengnya bisa aja pakai efek-efek gitu kan. Tiba-tiba pas ngobrol langsung, wih, Hancur kali, beda, gitu. hancur kali gitu kan. Macam kita nih Macam PB gitu ya. hilang hidung. Gimana tuh bang? Salah kau lah B, kenapa lambat kali B? Ya, sejauh ini sudah mengerucut ke nama itu. Oke. Sudah ada kata deal, Oh. dengan Siap. dengan pelatih dari tersebut. Ya. Tinggal menunggu kedatangan beliau, lalu sign kontrak. Oke. Jadi artinya sudah fix ke beliau dulu untuk sementara, Siap. dan kita menunggu kedatangan beliau untuk kemudian melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bang, selama ini kan mohon maaf nih bang ya, kadang lari lah ya, pelatih fisik lah bang ya, minta Oke. maaf nih bang. Oke. Kalau abang kurasa setuju dengan pelatih fisik nih, kalau menurut aku ya. Ya, Tapi Pak. kan kadang di PSMS ini kan kadang tiba-tiba pelatih fisik, nggak perlu lah, hilang gitu. Kalau abang sendiri gimana? Pelatih fisik adalah sesuatu hal yang wajib bagi saya, Bang. Wajib ya. Wajib bagi saya. Karena biasanya satu paket dengan analis. Iya. Ya kan? Anda mau bicara sepak bola hari ini tanpa seorang pelatih fisik dan analis itu bullshit. Ya kan? Sintayong saja untuk pemain untuk timnas. Saya pernah diskusi sama Bang Ucok. Ya. Itu asistennya 11 orang. Sepakat. 11 orang. Kemudian Indra Safri sebagai direktur teknik PSSI itu staf tekniknya itu hampir 15-an, hampir 10 ke 15-an. Ya. Jadi makanya sekelas timnas saja masih memerlukan masukan-masukan teknis. Iya. Nah, apalagi kita di PSMS yang punya target dan mimpi yang besar. Iya. Maka bagi saya seperti itu, pelatih fisik itu wajib. Iya. Nah, kemudian analis juga wajib. Iya. Di tim teknis Iya. itu juga sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang mampu untuk mengelola itu. Jadi jangan dipikir Dirtek ini sebagaimana yang dibayangkan selama ini. Dirtek itu begini loh, begini loh. Makanya saya nggak mau menjawab apapun di dalam media. Iya. Kalau mau ingin kita diskusi, ayo kita diskusi. Iya. Mudah, kalau saya salah, saya akan ikutin. Nah, tapi sejauh ini berdasarkan pengetahuan saya yang sesuai dengan statuta, Ya. sesuai dengan regulasi pula, Iya. sejauh ini yang saya lakukan sudah sesuai. Oke. Jadi saya tidak akan pernah mengomentari sesuatu yang Bukan- bukan
tidak perlu dikomentari. Oke. Tapi kalau datang kita diskusi, ayo kita diskusi. Dri kau salah, Ya. Dri kau begini. Apa yang Saya terima. salah gitu? Kita terima. Ya. Nah, gitu. Oke Bang. Jadi intinya selepas lebaran seminggu Insya Allah setelah seminggu 10 hari sudah bisa ngumpul para pemain juga. Ya. Tapi berarti pemain mulai besok udah diskusi lah dengan Ya. Ati Malang ini tadi ya. Apakah tenisnya langsung kita akan kumpulkan semua? Ya. Semua pemain yang akan sudah kita hubungi? Ya. Atau kita akan hubungin dulu pemain yang akan trial? Ya. Nah, kalau saya beranggapan trial dulu, yang trial dulu. Oke. Baru setelahnya baru datang pemain-pemain Siap. untuk persiapan. Kita Oke. punya waktu sekitar 3-4 bulan ke depan, insya Allah cukup. Tapi balik lagi Bang, karena jadi problematika sepak bola Indonesia ini kan liganya nggak jelas Bang. Ya, sejauh ini kabarnya kalau tidak bulan 8 akhir, 9 awal. Iya. Nah, kita targetnya itu aja dulu. Di Itu aja. 9 awal maka kita siapkan. Nah, kalau memang tidak maka kita akan buat kembali program baru Ya. untuk mencapai yang akan datang. Karena kan apa ya? Kita berharap tatkala kompetisi diputar pemain itu sudah pada puncaknya. Iya. Baik kerjasama tim, stamina dan lain-lain. Bang, sekilas Bang. Terkadang kan kita nih gila-gila uji coba gitu. Apa pengalaman apa sebenarnya uji coba itu pantasnya kapan sih gitu? Kadang kan kalau para kita lah fans PSMS kan pengen nengoknya PSMS tanding gitu ya kan. Pada saat PSMS-nya tidak kena fisik. Seharusnya. Artinya apa? Pada saat orang awal-awal dimulai, Ya, itu kan dibanting fisik dulu. betul. Nah, kalau pemain kena fisik habis-habisan lalu dibuat uji coba, Ya. timnya itu belum maksimal. Itulah dulu kemarin pada saat 2015 sempat ada bahasa-bahasa pemain PSMS ini pelari semua. Ya. Karena teknisnya belum keluar. Betul.